Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Nadiem Haq yang menanyakan bahwa benarkah di dalam Alkitab itu Yesus mengatakan akulah Tuhan Allahmu maka sembahlah aku saja? Menurut saya pertanyaan dari Nadiem Haq adalah pertanyaan yang sudah sering ditanyakan orang, ini karena banyak orang terutama teman muslim tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, karena tidak sesuai dengan iman mereka, ya. Kalau saya bilang yaitu terserah mereka saja tapi menurut iman orang Kristen bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Ya Kak, soalanku gini. Ya, silakan. Di dalam Alkitab itu, pernahkah Yesus mengatakan, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja? Kalau ada yang bilang sembahlah aku, kamu mau nyembah dia di dalam Alkitab? Tunjuk dulu apa buktinya. Oke, Dia bilang, ini. dia adalah Allah, aku adalah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Oke, ini ya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, semua kerajaan dunia ini akan diberikan kepada kita kalau kita sujud menyembah dia. Kamu mau nyembah dia? Itu dari mana tuh? Matius 4 ayat 9. Kalau Matius 4 ayat 8 sampai 10 Kak? Iya, di situ kan ada yang minta disembah tuh. Bahkan kalau kita sembah dia, dia akan berikan kerajaan dunia ini sama kita. Lalu apakah kita menyembah dia karena dia ngaku-ngaku sembahlah aku berikan kerajaan dunia ini samamu? Itu kan artinya dia mengaku kayak Tuhan gitu. Jadi apakah kita lalu ucuk-ucuk menyembah dia gitu? Tapi kalau apakah kalau macam mana? Di Matius 4 ayat 8 sampai 10 kan ada peristiwa dengan iblis itu kan? Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya itu kan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu katakan iblis katakan kepada dia kan, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu peristiwa dengan iblis itu gimana Kak? Bisa terangkan nggak? Iya, jadi gini Nadiem. Kalau iman Kristen itu harus berdasarkan kita beriman itu berdasarkan apa yang sudah terbukti bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan sekedar asal imani saja gitu ya. Enggak, macam aku percaya aku Tuhanku Allah. Tuhan kakak juga Allah kan? Benar nggak? Iya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus. Iya. Kalau sebenarnya kalau Yesus Kristus itu kan mengaku Tuhan dan Allah sudah terbukti kemahakuasaannya. Bukan sekedar aku harus beriman kepada Yesus Kristus. Aku harus beriman. Kalau aku nggak beriman, aku nggak bisa masuk surga gitu. Karena setiap manusia itu harus beriman kepada Yesus Kristus, atau nama lainnya itu Isa kan? Itu. Kamu beriman sama Yesus Kristus? Ya, harus beriman. Kalau wajib beriman, kamu udah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Apa yang begini. Ya. Yang disuruh diperintahkan Tuhan Yesus itu dulu yang paling sakral adalah ya Matius 28. Kamu baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian ya, ini kamu harus konsekuen ya dengan apa yang kamu ucapkan ya, bro ya. Orang cakap itu harus tanggung jawab, harus konsekuen dengan perkataan bahwa Nadiem ini berkata dia beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, Tuhan Yesus di sini memerintahkan bahwa
kamu itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di Lukas 24, bahwa, bentar dulu ya, saya buka dulu ayatnya, saudaraku. Sorry, bukan Lukas 24 ya, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu kemudian di Matius 26, ya, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ada yang paling sakral itu perintah Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, yaitu untuk melakukan perjamuan kudus, karena tadi di situ ada perintah Tuhan Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bahwa inilah darahku dan tubuhku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Lalu yang kedua, ya, yang paling sakral itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20, bahwa harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu udah melakukan itu, bro? Bahwa kamu wajib beriman kepada Yesus Kristus? Beriman aku harus percaya yang satu hari nanti itu Yesus akan turun untuk membunuh Dajjal. Itu yang aku percaya. Tetapi berarti kamu nggak beriman kepada Yesus Kristus. Kamu beriman kepada Yesus yang lain. Enggak, beriman itu maksudnya dalam in terms of beriman. Iman itu artinya, ya, Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa yang kamu harapkan dari Yesus Kristus? Itulah imanmu. Apa yang kita harapkan dari Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal, bahwa dia telah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Itulah iman. Lalu kalau kamu bilang beriman kepada Yesus Kristus tapi kamu nggak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, artinya kamu pendusta. Kalau kamu nggak mau jadi pendusta, ya kamu lakukan loh perintah Tuhan Yesus, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Kan kamu sendiri yang bilang beriman sama Yesus Kristus. Iya. Mungkin beriman dengan caraku itu, ya, Kak. Yang nggak bisa, kamu tetap kata Tuhan Yesus, kalau kamu tidak akan masuk, ya. Tuhan Yesus memerintahkan gini, ingat ya. Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus berfirman begini, ya. Seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam surga. Di mana itu perintah Tuhan Yesus yang wajib kita lakukan, yaitu bahwa kita harus baptis dan perjamuan kudus. Nah, supaya kamu dilahirkan dari air dan roh, kamu harus baptis dalam nama Tuhan Yesus dan juga perjamuan kudus, supaya Roh Kudus terus turun atas kamu dan kamu masuk kerajaan surganya. Kalau nggak akan bisa masuk surga, bro. Ini ajaran Tuhan Yesus loh, bukan kata saya. Iya. Menurut saya jawaban dari Mihana itu sudah sangat bagus. Dia bisa menjelaskan bahkan menyebutkan semua dalil-dalilnya di Alkitab. Sudah seharusnya saudara Nadem Haq merasa jelas dan puas dari jawaban tersebut. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 4, 8, 10 dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 28, 19, 20 Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lukas pukul 22:19 Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Matius 26:28 Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yohanes 3:5 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.